Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dosen pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam, Bapak Dr. Arif Mulyawan MESY, dan rekan-rekan mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon pada umumnya, dan terkhusus kepada kelas 40 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada ujian akhir semester 6. Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam senantiasa terlimpah curah pada baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya memilih tema tentang banyaknya anak muda muslim yang belajar agama melalui podcast, melalui YouTube, melalui TikTok, atau media online lainnya dibandingkan di lembaga pendidikan formal. Kemudian bagaimana hal ini menantang fungsi lembaga pendidikan Islam formal sebagai institusi sosialisasi keagamaan. Pada dasarnya, di dalam Islam itu menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Utlubil ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, sehingga dari fitrahnya lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kenal beliau dakwah dari kota Mekah ke kota Yastrib, mungkin di zaman sekarang dari kota murah sampai kota unlimited. Belajar agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagai bekal untuk menjalankan agama Islam itu sendiri. Karena syariat Islam itu berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, di mana kedua pedoman ini hal yang perlu dipelajari dan hal yang perlu dipahami untuk bekal di dalam menjalankan syariat Islam itu sendiri. Sehingga untuk menyampaikan keilmuan Islam itu bermunculah metode dan cara, mulai dari dakwah, mulai dari majelis taklim, adanya pesantren, lembaga pendidikan sekolah formal, dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu melahirkan berbagai cara dan metode baik pengajaran Islam sekaligus pembelajaran Islam. Nah, pengajaran dan pembelajaran Islam ini mengalami perubahan drastis seiring munculnya teknologi. Sehingga munculnya fenomena anak muda muslim ini yang belajar melalui online, melalui podcast, YouTube, TikTok, dan lain-lain merupakan buah hasil dari kelahiran teknologi. Kemudian apakah salah belajar di media sosial? Tentu hukum belajar di media online ini menurut pendapat dan fatwa MUI yang dikeluarkan, pendapat penceramah Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, pada kesimpulannya tidak memiliki peraturan yang khusus di dalam agama Islam. Nah, sebagai sebuah metode pembelajaran diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, karena belajar pada dasarnya adalah sarana menambah ilmu dan wawasan. Kemudian apakah keadaan ini merusak lembaga pendidikan Islam, atau apakah hal ini menantang fungsi lembaga pendidikan Islam? Nah, untuk menjawab persoalan ini kita semua memposisikan belajar menggunakan medsos atau podcast adalah sebagai jalan alternatif sumber belajar. Karena belajar melalui media online itu sangat mudah diakses dan sifatnya fleksibel. Ditambah dengan keadaan di mana para dai sekarang ini banyak menggunakan media sosial, platform media sosial sebagai mimbar dakwahnya di zaman modern ini. Kemudian belajar online juga tentu memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga tidak sepenuhnya mengganti porsi lembaga pendidikan Islam formal itu sendiri. Kekurangannya adalah belajar online kita tahu tidak bertatap muka langsung, tidak bermuajahah bersama gurunya, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Atau istilahnya kurangnya interaksi personal antara guru dengan murid. Yang kemudian mungkin kurangnya pengalaman spiritual yang mendalam. Akan berbeda orang yang belajar langsung kepada gurunya dengan orang yang belajar melalui online. Karena akan berbeda ketika orang yang berguru langsung dengan orang yang hanya belajar Islam secara online. Ketiga adalah kurangnya resiko akuntabilitas. Seorang santri online tidak memiliki pembelajaran kedisiplinan dan pengawasan langsung dari seorang guru. Yang keempat ini adalah kesulitan mencari sumber daya yang berkualitas. Karena di media sosial itu
banyak pilihan, banyak ustadz, banyak kiai, banyak tokoh, sehingga tidak ada jaminan ustadz guru yang kita pilih itu dia baik, kurang baik, atau justru menyesatkan. Kemudian di media online itu sanad keilmuannya juga tidak seperti orang yang belajar langsung. Maka sebagai seorang muslim ini kita memandang bijak bahwa belajar online itu diperbolehkan selama tidak melanggar hukum-hukum syariat Islam. Justru merupakan sebuah tantangan sendiri terhadap para dai, terhadap para lembaga Islam untuk selalu update terhadap perkembangan zaman. Anak-anak muda Islam kita daripada TikTok dijadikan melihat orang cantik, orang montok, mendingan dijadikan sarana pembelajaran. Kehadiran teknologi ini justru membantu lembaga pendidikan Islam untuk lebih mengembangkan keilmuan Islam itu dengan mudah sebagai sarana pembelajaran santrinya untuk memudahkan di dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Dengan adanya teknologi ini kita lebih mudah mendapatkan referensi ilmu, kita lebih mudah mencari opsi, mencari pendapat-pendapat hukum Islam yang lebih luas. Kemudian banyak metode-metode dakwah yang bisa dikembangkan dari referensi media sosial itu sendiri. Maka lembaga pendidikan Islam yang ada sekarang ini pekerjaan rumahnya adalah bagaimana memanfaatkan kecanggihan teknologi ini sebagai sarana pembelajaran yang memudahkan dan membuat para pelajar Islam semakin tertarik, efektif dan efisien. Mungkin sekian dari saya Bapak dosen, terima kasih. Terakhir, karena ini merupakan akhir dari semester 6, kami atas nama kelas 40 dan saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas bimbingan Pak dosen. Akhirul kalam, semoga Pak dosen sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.